Salam, Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, izinkan kami untuk menjelaskan kembali materi mengenai sistem basis data dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang kelima. Tetapi sebelum kami melanjutkan menjelaskan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, nama saya adalah Steno Maestro Nale dengan NIM 21121101001. Selanjutnya ada teman saya. Saya IKD Aryan Jody Prayoga, NIM saya 21121101020. Dan selanjutnya ada Memperkenalkan, nama saya Putu Antoni Darmanta dengan NIM 21121101023. Baik, itu dia perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mulai dari pertemuan yang pertama yang akan dibacakan oleh saya. Baik, pertemuan yang pertama dimulai dari pengantar basis data. Basis data menyediakan fasilitas atau mempermudah dalam menghasilkan informasi yang digunakan oleh pemakai untuk mendukung pengambilan keputusan. Hal inilah yang menjadi alasan dari penggunaan teknologi basis data pada saat sekarang ini. Berikut ini adalah contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Yang pertama, bank. Basis datanya adalah pengelolaan data nasabah, akunting, semua transaksi perbankan. Kemudian ada bandara. Basis datanya merupakan pengelolaan data reservasi dan penjadwalan. Kemudian ada universitas. Basis datanya adalah pengelolaan pendaftaran serta alumni. Kemudian ada penjualan dengan basis data pengelolaan data customer, produk, dan penjualan. Kemudian ada pabrik. Basis datanya yaitu pengelolaan data produksi, persediaan barang, pemesanan, dan agen. Kemudian ada kepegawaian, di mana basis datanya merupakan pengelolaan data karyawan, gaji, dan pajak. Serta ada telekomunikasi dengan basis data pengelolaan data, tagihan, dan jumlah pulsa. Berikut ini adalah gambar dari sistem pemrosesan file dari mahasiswa, kemudian menuju pembuatan program aplikasi mahasiswa sehingga berupa menjadi file mahasiswa. Begitu pula dengan mata kuliah di bawah juga. Kemudian ada keterangan. Keterangan yang pertama yaitu file mahasiswa. File mahasiswa memiliki entitas yang disebut dengan mahasiswa atau MHS. Kemudian memiliki atribut yang bernama NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Begitu pula dengan mata kuliah di bawah yang memiliki entitas mata kuliah diikuti dengan atribut, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS. Sebelumnya, sistem yang digunakan untuk mengatasi semua permasalahan bisnis menggunakan pengelolaan data secara tradisional dengan cara menyimpan record pada file-file yang terpisah, yang disebut juga sebagai sistem pemrosesan file, di mana masing-masing file diperuntukkan hanya untuk satu program aplikasi saja. Kemudian kita lanjut ke dalam kelemahannya dari sistem pemrosesan file ini. Yang pertama, dimulai dari timbulnya data rangkap atau redundansi data dan ketidakkonsistensi data atau inkonsistensi data. Penjelasannya yaitu karena file-file dan program aplikasi disusun oleh programmer yang berbeda. Sejumlah informasi mungkin memiliki duplikasi dalam beberapa file. Sebagai contoh, nama mata kuliah dan SKS dari mahasiswa dapat muncul pada suatu file memiliki record mahasiswa dan juga pada suatu file yang terdiri dari record mata kuliah. Kerangkapan data seperti ini dapat menyebabkan pemborosan tempat penyimpanan dan biaya akses yang bertambah. Di samping itu dapat terjadi inkonsistensi data, misalnya apabila terjadi perubahan jumlah SKS mata kuliah sedangkan perubahannya hanya diperbaiki pada
file mata kuliah dan tidak diperbaiki pada file mahasiswa, hal ini dapat mengakibatkan kesalahan dalam laporan nilai mahasiswa. Jadi ini salah satunya kelemahannya, yaitu adanya rangkap atau duplikat dari data-data mahasiswa. Kemudian adanya kesukaran dalam mengakses data. Munculnya permintaan-permintaan baru yang tidak dapat diantisipasikan sewaktu membuat program aplikasi, sehingga tidak memungkinkan untuk pengambilan data. Kemudian ada data terisolir atau isolation data. Karena data tersebar dalam berbagai file dan file-file mungkin dalam format yang berbeda-beda, akan sulit menuliskan program aplikasi baru untuk mengambil data yang sesuai. Kemudian ada masalah pengamanan atau security problem. Tidak semua pemakai diperbolehkan mengakses seluruh data. Bagian mahasiswa hanya boleh mengakses file mahasiswa, sedangkan bagian mata kuliah hanya boleh mengakses file mata kuliah, tetapi tidak boleh mengakses file mahasiswa. Tetapi sejak program-program aplikasi dibuat secara ad hoc, maka sulit melaksanakan pengamanan seperti yang diharapkan. Jadi di sini adalah keamanan yang lebih utama ya. Bagian mahasiswa itu hanya boleh diakses di file mahasiswa, tidak boleh diakses pada file mata kuliah. Begitu pula dengan mata kuliah, bagian mata kuliah hanya boleh diakses di file mata kuliah dan tidak boleh diakses di file mahasiswa, karena ini bersifat security, keamanan. Kemudian ada data dependence. Apabila terjadi perubahan atau kesalahan pada program aplikasi, maka pemakai tidak dapat mengakses data. Kemudian sistem basis data. Seiring dengan berjalannya waktu, lambat laun sistem pemrosesan file mulai ditinggalkan karena masih bersifat manual, yang kemudian dikembangkanlah sistem pemrosesan dengan pendekatan basis data. Sebagai contoh di sini merupakan file mahasiswa, kemudian dibuatkannya program aplikasi mahasiswa. Tetapi sebelum menjadi basis data universitas, di sini ada yang namanya database management system untuk diolah dan diproses di DBMS ini. Sebagai keterangan di sini entitas yaitu mahasiswa, atribut name mahasiswa, nama, alamat, dan tanggal lahir. Begitu pula dengan mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kemudian SKS. Pada sistem ini, record data disimpan pada suatu tempat, yakni basis data, dan di antara program aplikasi maupun pemakai terdapat DBMS, Database Management System. DBMS ini semacam manajemen yang mengatur semua program aplikasi yang ada pada mahasiswa atau mata kuliah ini. Jadi itu DBMS. Kemudian konsep dasar basis data. Data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia dengan atribut pegawai, mahasiswa, dan pembeli. Kemudian ada barang, objek barang, hewan, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, dan kombinasi lainnya. Kemudian ada basis data, adalah sekumpulan data yang terintegrasi yang terorganisasikan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai di dalam suatu organisasi. Kemudian ada DBMS atau Database Management System, adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Jadi tiga ini adalah konsep dasar dari basis data, basis data, dan DBMS. Oh ya, dan terakhir ada sistem basis data yang terdiri dari basis data dan DBMS. Di sini bisa dilihat gambarnya user, kemudian database application di manajemen oleh DBMS dan kemudian menjadi database. Adapun istilah-istilah dasar basis data dimulai dari yang pertama yaitu enterprise, yaitu suatu bentuk organisasi seperti bank, universitas, rumah sakit, pabrik, dan seterusnya.
Data yang disimpan dalam basis data merupakan data operasional dari suatu enterprise. Contoh, bentuk organisasi bank, yaitu data operasionalnya adalah data keuangan. Kalau di universitas, itu data operasionalnya adalah data mahasiswa. Kalau di rumah sakit, itu adalah data operasionalnya yaitu data pasien. Kalau pabrik, yaitu data buruh atau pegawai-pegawai pabriknya. Kemudian ada entitas. Suatu objek yang dapat dibedakan dari lainnya yang dapat diwujudkan dalam basis data. Contoh entitas dalam lingkungan bank terdiri dari nasabah, simpanan, dan hipotek. Kalau di universitas itu terdiri dari mahasiswa, mata kuliah, dan mata kuliah. Kemudian ada kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas. Contoh, untuk di bank itu semua nasabah. Dan untuk di universitas itu disebut dengan semua mahasiswa. Ya, itu entitas. Kemudian ada atribut atau elemen data yang biasa disebut dengan karakteristik dari suatu entitas. Contoh, entitas mahasiswa, atributnya terdiri dari NIM, nama, alamat, dan tanggal lahir. Kalau orang-orang atau manusia biasanya disebut entitasnya adalah manusia. Atributnya itu adalah nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan seterusnya. Kemudian ada nilai data atau data value. Isi data atau informasi yang tercakup dalam setiap elemen data. Contoh, atribut nama mahasiswa dapat berisi nilai data Diana, Sulaiman, atau Lina. Jadi nilai data di sini adalah contoh atributnya nama mahasiswa. Ada nama Diana, ada namanya Sulaiman, ada namanya Lina. Kemudian ada kunci elemen data atau key data element. Tanda pengenal yang secara unik mengidentifikasikan entitas dari suatu kumpulan entitas. Contoh, contoh entitas mahasiswa yang mempunyai atribut-atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir, menggunakan kunci elemen data NIM. Contoh, sebagai contohnya itu, kenapa bisa kunci elemen data NIM? Diambil dari primary key-nya atau pusat atau utamanya, kunci utamanya. Kunci utamanya itu adalah NIM, karena NIM itu bersifat berbeda-beda ya, tidak sama. Kalau nama itu bisa saja namanya sama, alamat juga namanya bisa sama, tanggal lahir juga namanya bisa sama. Tetapi yang berbeda di sini adalah NIM. Jadi yang disebut dengan kunci elemen data, yang dimaksud dengan kunci elemen data itu yang utama adalah NIM, karena dia semuanya bersifat berbeda. Kemudian ada record data, merupakan kumpulan isi elemen data yang saling berhubungan. Contoh kumpulan atribut NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan entitas mahasiswa. Dari entitas mahasiswa, NIM-nya itu adalah 10200123. Namanya dia adalah Sulaiman, alamatnya dia di Jalan Sirsak 28 Jakarta, dan tanggal lahir dari entitas mahasiswa tersebut adalah 8 Maret 1983. Jadi itu yang disebut record data, berupa berisi data-data mahasiswa yang ada. Kemudian langsung kita masuk ke dalam keuntungan dari sistem basis data. Dimulai dari yang pertama. Keuntungannya yaitu terkontrolnya kerangkapan data. Dalam basis data hanya mencantum satu kali field saja yang sama yang dapat dipakai oleh semua aplikasi yang memerlukannya. Jadi basis data itu hanya memiliki satu sumber saja, satu field saja, tidak memiliki lebih field. Jadi hanya satu saja. Dan itu dapat dipakai oleh semua aplikasi, semua user yang memerlukannya. Kemudian yang kedua yaitu terpeliharanya keselarasan atau kekonsistenan data. Apabila ada perubahan data pada aplikasi yang berbeda, maka secara otomatis perubahan itu berlaku untuk keseluruhan. Mungkin contoh yang saya ketahui yakni di sini urutan atribut mahasiswa, atau yang
ya urutan atribut mahasiswa. Urutan yang sebenarnya itu adalah NIM, nama, dan alamat. Tetapi seandai kata ada kesalahan yaitu nama, NIM, dan alamat, jika diubah ada perubahan data, NIM atau nama yang duluan, maka semuanya itu secara otomatis akan ikut berubah. Jadi itu disebut dengan keselarasan. Ada satu perubahan sedikit, semuanya akan ikut berubah. Kecuali nama dari mahasiswa, NIM dari mahasiswa itu tidak akan berubah, hanya kuncinya saja. Oke. Kemudian lanjut, data dapat dipakai secara bersamaan atau share. Dapat dipakai secara bersama-sama oleh beberapa program aplikasi. Di sini dalam kurung secara batch maupun online pada saat bersamaan. Jadi bisa dipakai secara bersamaan, tidak satu-satu dipakai, langsung bisa digunakan secara bersama-sama. Kemudian yang keempat, dapat diterapkan standarisasi. Dengan adanya pengontrolan yang terpusat, maka DBA dapat menerapkan standarisasi data yang disimpan sehingga memudahkan pemakaian, pengiriman maupun pertukaran data. Dan yang kelima yaitu ada keamanan data yang terjamin. DBA dapat memberikan batasan-batasan pengaksesan data, misalnya dengan memberikan password dan pemberian hak akses bagi pemakai. Misal modify atau modifikasi, delete atau menghapus, insert atau menambahkan, retrieve atau mengembalikan. Jadi keamanan di sini juga sangat penting. Tetapi pemakai itu juga dapat mengubahnya seperti password ya dan hak akses. Kemudian adanya terpeliharanya integritas data. Jika kerangkapan data dikontrol dan kekonsistenan data dapat dijaga, maka data menjadi akurat. Jadi di sini sangat penting jika kerangkapan data, semua data itu dapat dikontrol, maka semua data akan menjadi akurat. Kemudian yang ketujuh, terpeliharanya keseimbangan atau keselarasan antara kebutuhan data yang berbeda dalam setiap aplikasi. Struktur basis data diatur sedemikian rupa sehingga dapat melayani pengaksesan data dengan cepat. Kemudian data independence atau kemandirian data dapat digunakan untuk bermacam-macam program aplikasi tanpa harus merubah format yang sudah ada. Kemudian ada pun kelemahan dari sistem basis data. Yang pertama, memerlukan tenaga spesialis. Jadi di sini tenaga spesialis itu yang dimaksud orang-orang yang mengerti dengan sistem basis data ya. Jadi kelemahannya itu di tenaganya saja, sumber dayanya saja. Kemudian kompleks, memerlukan tempat yang besar seperti penyimpanan tadi, penyimpanan yang sangat besar, dan juga ya mahal, harganya juga sangat mahal. Oke, kita lanjut langsung ke penggunaan basis data, di mana penggunaan basis data yang pertama yaitu adalah sistem engineer atau tenaga ahli yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut kepada pihak penjual. Jadi di sini sistem engineer itu adalah tenaga ahli yang bertanggung jawab dengan semua sistem basis data yang ada di sini. Jika ada kerusakan, keamanan, itu pun yang bertanggung jawab adalah sistem engineer. Kemudian ada database administrator atau DBA atau DBA dalam bahasa Indonesia. Tenaga ahli yang mempunyai tugas untuk mengontrol sistem basis data secara keseluruhan, meramalkan kebutuhan akan sistem basis data, merencanakannya dan mengaturnya. Jadi di sini ada perbedaan sedikit dengan sistem engineer, di mana database dengan sistem engineer itu ada perbedaan sedikit. Di mana tugasnya yaitu mengontrol DBMS, Database Management System, dan software aplikasi. Ya, tugas utamanya itu mengontrol DBMS, Database Management System, dan software aplikasi. Kemudian memonitor siapa yang mengakses basis data. Jadi
database administrator ini mengetahui siapa saja yang dapat mengakses basis data. Dia juga dapat mengatur siapa saja yang bisa mengakses basis data ini ya. Kemudian mengatur pemakaian basis data itu bisa diatur langsung oleh database administrator, karena pemakaian itu ada batas waktunya juga, tidak selamanya dipakai. Kemudian ada memeriksa security, integrity, recovery, dan konsistensi. Jadi keamanan data-data itu semua ada di database administrator yang memeriksanya. Kalau ada data, ada keamanan yang mungkin harus diperbarui, itu database administrator yang langsung bertindak. Kemudian program utilitas yang digunakan oleh DBA. Ada utilitas, yaitu yang pertama loading routines, yaitu membangun versi utama dari basis data. Kemudian reorganization routines, mengatur atau mengorganisasi kembali basis data. Ada yang ketiga yaitu journaling routines, mencatat semua operasi pemakaian basis data. Jadi semua yang ada yang menggunakan basis data itu, operasi-operasi itu dicatat. Recovery routines, menempatkan kembali data sebelum terjadinya kerusakan. Jadi ada backupnya lah istilahnya, ada istilah backup sebelum ada kerusakan, jadi sudah disiapkannya yang namanya backup recovery. Kemudian yang terakhir statistical analysis routines, yaitu membantu memonitor kehandalan sistem. Yang ketiga yaitu ada end user, pemakai akhir. Di sini ada beberapa jenis tipe pemakai yang dapat dibedakan berdasarkan cara mereka berinteraksi terhadap sistem. Dimulai dari yang pertama, programmer aplikasi. Jadi programmer aplikasi ini adalah pemakai yang berinteraksi dengan basis data melalui data manipulation language atau DML atau DML yang disertakan embedded dalam program yang ditulis pada bahasa pemrograman induk seperti bahasa C++, Pascal, COBOL, dan lain-lain. Jadi programmer aplikasi ini adalah orang yang membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman. Ya, jadi programmer aplikasi. Kemudian ada pemakai mahir atau casual user. Pemakai yang berinteraksi dengan sistem tanpa menulis modul program. Mereka menyatakan query untuk akses data dengan bahasa query yang telah disediakan oleh suatu DBMS. Ini biasanya disebut dengan pemakai mahir atau professional user. Kemudian ada pemakai umum atau end user, pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan satu program aplikasi permanen atau executable program yang telah ditulis atau disediakan sebelumnya. Jadi ini pemakai umum adalah orang-orang yang biasanya memakai basis data, pemakai biasa, pemakai umum lah. Kemudian yang terakhir ada pemakai khusus atau spesialis user, pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan-keperluan khusus seperti aplikasi AI, sistem pakar, pengolahan citra, dan lain-lain yang bisa saja mengakses basis data dengan atau tanpa DBMS yang bersangkutan. Biasanya pemakai khusus ini digunakan pada suatu organisasi atau perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem basis data ini, atau seperti pembuatan aplikasi AI, sistem pakar yang memerlukan basis data ini. Baik, itu saja pemaparan materi pertama yang dapat saya sampaikan. Berikutnya pemaparan materi kedua dan ketiga akan disampaikan oleh teman saya, Putu Antoni. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Cut dulu ya. Bu.
Lanjutin, nggak di-cut. Oke, terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Sekarang ketemu terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Sekarang materi selanjutnya akan saya Baik, terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Sekarang materi ketiga dan keempat akan dibacakan oleh saya. Pertama ada lingkungan basis data. Tujuan dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data, dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan dalam basis data. Lebih jauh lagi, jika sebuah basis data merupakan suatu sumber yang bisa digunakan bersama, maka setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda-beda terhadap data di dalam basis data. Untuk memenuhi kebutuhan ini, arsitektur komersial basis data yang banyak digunakan telah tersedia saat ini dan telah mengalami perluasan, yaitu arsitektur ANSI Spark. Materi ini menyediakan latar belakang informasi yang penting pada basis data. Antara tiga tingkatan arsitektur ANSI Spark: pengenalan model data, fungsi yang disediakan oleh DBMS, multi-user. Tiga tingkatan arsitektur basis data ANSI Spark. Ada tiga tingkatan dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara visi, yaitu ada tiga. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Masing-masing pemakai mempresentasikan dalam bentuk yang sudah dikenalnya. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antara entitas atau relationship yang diperlukan saja. Yang kedua ada tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antara datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual yang pertama, sebuah entitas beserta atribut dan hubungannya. Yang kedua ada batasan data. Yang ketiga ada informasi semantik tentang data. Dan yang keempat ada keamanan dan integritas informasi. Semua cara pandang pada tingkat eksternal berupa data yang dibutuhkan oleh pemakai harus sudah tercakup di dalam tingkat konseptual atau dapat diturunkan dari data yang ada. Deskripsi data dari entitas pada tingkat ini hanya terdiri dari jenis data dan besarnya atribut tanpa memperhatikan besarnya penyimpanan dalam ukuran byte. Yang ketiga ada tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical storage. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, lokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Yang kedua, deskripsi record untuk penyimpanan,
atau dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Yang ketiga ada penempatan record, dan yang keempat ada pemanfaatan data dan teknik inscription. Jadi ini adalah contoh gambar tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama ada external level, yang kedua ada conceptual level, dan yang ketiga internal level. Contohnya seperti sebuah file pegawai yang didefinisikan. Pertama ada tingkat eksternal, yaitu berupa record pegawai, yang kedua nomor pegawai, yang ketiga ada nomor departemen, dan yang keempat ada gaji. Pada tingkat konseptual atau konseptual level, yaitu ada pegawai, yang pertama ada pegawai, yang kedua ada nomor pegawai yang berupa karakter dengan maksimal 6 karakter, yang ketiga ada nomor departemen yaitu berupa karakter dengan maksimal 4 karakter, yang keempat ada gaji yaitu berupa numerik yang memiliki batas 6 karakter. Yang ketiga ada tingkat internal atau internal level, yaitu ada file pegawai, prefix, IMP, departemen, dan P yang memiliki length, type, byte, dan type byte, offset, dan indeks yang berbeda-beda. Selanjutnya, data independence. Tujuan utama dari tiga tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada dua jenis data independence, yaitu yang pertama physical data independence, yaitu bahwa internal scheme dapat diubah oleh DWA tanpa mengganggu konseptual skema. Yang kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Yang kedua ada logical data independence, yaitu bahwa konseptual skema dapat diubah oleh DWA tanpa mengganggu eksternal skema. Yang kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Prinsip data independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. Pertama, DBA dapat mengubah isi lokasi, wujudkan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Yang kedua, ada pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, untuk memudahkan perkembangan program-program aplikasi. Yang keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan kebutuhan pengguna. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau dikenal dengan Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam satu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna dalam piramide lunak, manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut data sublanguage. Data sublanguage adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam penggunaan biasanya dapat ditempelkan atau embed pada bahasa tuan rumah seperti COBOL, PL, C++, dan sebagainya. Secara umum, maka setiap pengguna basis data memerlukan bahasa yang dipakai sesuai tugas dan fungsinya. Dalam basis data, secara umum ada dua data sublanguage. Yang pertama, data definition language atau DDL, yaitu bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Yang kedua ada data manipulation language atau DML, yaitu bahasa yang digunakan untuk menjabarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, mengubah data. DML dipakai untuk operasi terhadap isi basis data.
Dan ada dua jenis DML, ya. Yang pertama, procedural DML. Biasanya digunakan untuk mendefinisikan data yang diolah dan perintah yang akan dilaksanakan. Dan yang kedua, ada non-procedural, digunakan untuk menjabarkan data yang diinginkan tanpa menyebutkan bagaimana cara pengambilannya. Secara khusus, pengguna menggunakan berbagai bahasa. Programmer aplikasi menggunakan bahasa-bahasa seperti COBOL, Informix, dan lain-lain, atau host language, yang ditempelkan dengan bahasa yang dipakai dalam DBMS. Pemakai terminal menggunakan bahasa query, semisal SQL, atau menggunakan program aplikasi yang biasanya dirancang oleh programmer. Sedangkan DBA lebih banyak menggunakan bahasa DDL dan DML yang tersedia dalam DBMS. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, yang pertama, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. Yang kedua, DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Yang ketiga, DBMS mencari eksternal atau conceptual mapping. Yang kedua, conceptual schema. Yang ketiga, conceptual atau internal mapping. Yang keempat, internal schema. Dan yang terakhir, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Proses 1-4 dapat dilakukan secara interaktif atau dikompil dulu. Model data adalah kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data. Hubungan antara data dari batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Fungsi dari sebuah model data untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah dipahami. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Yang pertama ada model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Pada beberapa jenis model data objek yang umum yaitu entity relationship, semantic, fungsional, dan object oriented. Yang kedua ada model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 macam jenis model data berbasis record, yaitu data relasional atau relational. Yang kedua, model data hierarki atau hierarchical. Yang ketiga, model data jaringan atau network. Fungsi DBMS. Karena yang sebaiknya disediakan oleh database management system ya adalah pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Sebuah DBMS harus menyediakan kemampuan menyimpan, mengambil, dan mengubah data dalam basis data. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Itu menyediakan sebuah katalog yang berisi deskripsi item data yang disimpan dan diakses oleh pemakai. Yang ketiga, mendukung transaksi. Menyediakan mekanisme yang akan menjamin sebuah perubahan yang berhubungan dengan transaksi yang sudah ada atau yang akan dibuat. Yang keempat, melayani kontrol konkurensi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme yang menjamin basis data terupdate secara benar pada saat beberapa pemakai melakukan perubahan terhadap basis data yang sama secara bersamaan. Yang kelima, melayani recovery. Menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan sebelum terjadinya kerusakan pada basis data tersebut. Yang keenam, melayani otorisasi. Sebuah DBMS harus menyediakan mekanisme untuk menjamin bahwa hanya pemakai yang berwenang saja yang dapat mengakses basis data. Yang ketujuh, mendukung komunikasi data. Itu sebuah DBMS harus mampu terintegrasi dengan software komunikasi. Yang delapan, melayani integrity. Itu sebuah DBMS bertujuan untuk menjamin semua data di dalam basis data dan setiap terjadi perubahan data sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yang 9, melayani data independence. Itu sebagai BMS harus mencakup fasilitas untuk mendukung kemandirian program dari struktur basis data yang sesungguhnya. Yang 10 ada melayani utility, yaitu sebagai BMS sebaiknya menyediakan kumpulan layanan utility. Ini adalah gambar komponen di BMS yang ada, termasuk programmer, user, dan DBA. Lalu turun ke DBMS yang ada DML, preprocessor, program J-code, query processor, database management, DDL compiler, dictionary manager. Dan di bawahnya ada file manager, access method, system buffer, dan database dan data dictionary. Yang pertama, query processor. Itu komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager. Yang kedua, database manager. Database manager menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. Kemudian, PM memanggil file manager untuk menyelesaikan permintaan. Yang ketiga ada file manager, yaitu memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. Yang keempat, ada DML preprocessor. Modul purba perintah DML embed ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. Yang kelima ada DDL compiler, yaitu merubah perintah DDL jadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Yang keenam, dictionary manager mengatur akses dan melihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DBMS yang lain. Dan ini ada gambar komponen software utama dalam database manager yang seperti program J-code, query processor, dan dictionary manager. Lalu turun ke dalam bagian database manager, dan di dalam database manager terdapat juga data manager. Lalu turun ke bagian akhir, maka bisa menjadi database. Komponen software utama database manager adalah yang pertama, authorization control. Modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi atau tidak. Yang kedua, command processor. Memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Yang ketiga, integrity checker, yaitu untuk semua operasi yang merubah basis data, integrity checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Yang keempat, query optimizer. Model ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Yang kelima, ada transaction manager. Itu modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Yang keenam ada scheduler, yaitu modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara satu dengan yang lain. Yang ketujuh ada recovery manager, yaitu modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Yang delapan ada buffer manager, yaitu modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary storage seperti disk dan tape. Arsitektur di BMS multi-user. Yang pertama ada teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Ini adalah contoh gambar arsitektur teleprocessing. Semua prosesan dikerjakan dalam batasan visi yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis DAM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Terminal-terminal tersebut mengirimkan pesan melalui sistem pengontrol komunikasi pada sistem operasi ke program aplikasi yang bergantian menggunakan layanan di BMS. Dengan cara yang sama, pesan ini dikembalikan ke terminal pemakai. Arsitektur ini menempatkan beban yang besar pada komputer
pusat yang tidak hanya menjalankan program aplikasi, tapi juga menyelesaikan sejumlah pekerjaan pada terminal seperti format data untuk tampilan di monitor. Yang kedua ada file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau dikenal dengan Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tapi tetap meminta file dan file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Bagian arsitektur file server adalah terdapat lalu lintas jaringan besar. Masing-masing workstation menggunakan kopi DBMS. Yang ketiga, kontrol terhadap konkurensi, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Dari contoh gambar ini, ketiga komputer ini terhubung dalam satu LAN, maka masing-masing komputer dapat meminta dan menerima file database dari file server. Yang ketiga ada client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah memproses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Secara ringkas, umumnya server diletakkan pada satu sisi dalam LAN dan klien pada sisi yang lain. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface sebagai workstation, yaitu tempat menjalankan aplikasi basis data. Klien menerima permintaan pemakai, memeriksa sintaks dan mengenerate kebutuhan basis data dalam SQL atau bahasa data yang lain. Kemudian meneruskan pesan ke server, menunggu respon dalam bentuk respon untuk pemakai akhir. Server menerima dan memproses permintaan basis data, kemudian mengembalikan hasilnya ke klien. Proses-proses ini melibatkan pemeriksaan otorisasi, jaminan integritas, pemeliharaan data dictionary, dan mengerjakan query serta proses update. Dan itu juga menyediakan kontrol terhadap konkurensi dan recovery. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur ini adalah memungkinkan akses basis kerja yang besar, menaikkan kinerja. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. Hal ini mempermudah merubah mesin server jika hanya memproses basis data. Lalu biaya untuk hardware dapat dikurangi. Yang kelima ada hanya server yang membutuhkan storage dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. Yang keenam, biaya komunikasi berkurang. Yang ketujuh, aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data dan melewati jaringan. Menghasilkan data yang sedikit akan dikirim melewati jaringan. Yang ke-8, meningkatkan kekonsistenan. Yang ke-9, server dapat menangani pemeriksaan integrity sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. Yang 10, maka arsitektur open system dengan sangat alami. Berikut adalah ringkasan fungsi klien dan server. Yang pertama, klien. Yang pertama, mengatur user interface. Yang kedua, menerima dan memeriksa sintaks input dan pemakai. Yang ketiga, memproses aplikasi. Yang keempat, generate pemerintahan basis data dan memindahkannya ke server. Yang kelima, memberikan respon balik kepada pemakai. Sedangkan server yang pertama menerima dan memproses basis data.
yang diminta dari klien. Yang kedua, memeriksa otorisasi. Yang ketiga, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint. Yang keempat, melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respon ke klien. Yang kelima, memelihara data dictionary. Yang keenam, menyediakan akses basis data secara bersamaan. Yang ketujuh, menyediakan control recovery. Data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Modul pengontrol otorisasi menggunakan data dictionary untuk memeriksa apakah seseorang pemakai perlu mempunyai wewenang. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan pertama, nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. Yang kedua, nama-nama data item yang ada dalam basis data. Yang ketiga, data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan. Misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basis data, lalu jenis dan ukuran data item, dan batasan untuk masing-masing data item. Sistem data dictionary dapat dibedakan ada sistem aktif dan pasif. Sistem aktif selalu konsisten dengan struktur basis data karena secara otomatis dikerjakan oleh sistem. Sebaliknya, sistem pasif tidak konsisten terhadap perubahan basis data yang dilakukan oleh pemakai. Sekian penyampaian dari materi 2, akan saya lanjutkan ke materi 3. Oke, saya lanjut ke materi 3, yaitu model data relasional. Pengertian model data relasional. Model data relasional adalah suatu model basis data yang menggunakan tabel 2 dimensi. Ia terdiri atas baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Model ini menunjukkan cara mengelola atau mengorganisasikan data secara fisik dalam memori sekunder, yang akan berdampak pula pada bagaimana kita mengelompokkan data dan membentuk keseluruhan data yang terkait dalam sistem yang kita buat. Contoh tabel keterhubungannya yaitu tabel mahasiswa yang berupa NPM, nama, dan alamat. Yang kedua ada tabel mata kuliah yaitu berisi kode mata kuliah, dan SKS. Yang ketiga ada tabel nilai yaitu berupa NPM, kode mata kuliah, nilai ujian tengah, dan nilai final. Keuntungan model data relasional. Yang pertama, bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data, yaitu query, update, edit, delete. Contoh model basis data yaitu yang pertama model basis data hierarki, yang kedua model basis data network jaringan, dan yang ketiga model basis data relasional biasanya paling banyak digunakan. Contoh DBMS yang mengelola basis data relasional yaitu DBase 3+, yang kedua Microsoft Access, yang ketiga Borland Paradox, yang keempat ada Oracle, yang kelima ada DB2, yang keenam ada SYBase, yang ketujuh ada Informix. Contoh pembuatan tabel. Karakteristik dari tabel mata kuliah. Data mata kuliah memiliki 3 buah kolom data, seperti kode mata kuliah, dan SKS. Kolom 1 berisi data string atau alphanumeric dengan lebar tetap yaitu 5 digit atau
char. Yaitu kode mata kuliah berisi kode KK021, KD132, KO132, dan KO122. Itu masing-masing berisi 5 digit atau karakter. Kolom kedua berisi data string dengan lebar maksimum 30 digit. Itu ada pada bagian mata kuliah, yaitu namanya di program basis data ada SIM dan kuliah Pancasila. Setiap nama mata kuliah hanya bisa diisi sebanyak 30 digit. Kolom 3 berisi data integer dengan lebar maksimum 1 digit. Seperti jumlah SKS hanya boleh berisi 1 digit, jadi contohnya hanya 1 digit, 2, 3, atau 4. Dari kategori di atas kita dapat menerapkan struktur data tabel mata kuliah, yaitu nama kolom atau field, tipe data, dan lebarnya atau banyak digit maksimum yang saya tampung. Jadi seperti nama kolomnya, kode mata kuliah dan SKS. Tipe datanya yaitu berupa char, kode mata kuliah berupa char, mata kuliah berupa char, dan SKS berupa numeric. Yang ketiga, lebar panjang digit maksimum, yaitu kode mata kuliah tadi hanya bisa harus sambung 5. Nama mata kuliah bisa berisi 30 dan SKS berisi 1. Istilah dalam model data relasional. Relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris, yaitu berisi kolom seperti NPM, nama dan alamat, dan kolom istilah dalam model data relasional. Yang pertama ada relasi, sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Yang kedua, atribut, kolom yang pada sebuah relasi atau field. Jadi atribut ini seperti nomor NPM, nama dan alamat. Tuple, baris pada sebuah relasi ataupun record. Domain, kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut, yaitu seperti nama-nama NPM, nama mahasiswa, dan alamat dari nama mahasiswa. Derajat atau degree, jumlah atribut dalam sebuah relasi ataupun field, yaitu jumlah atributnya. Cardinality yaitu jumlah tuple dalam sebuah relasi ataupun jumlah record, yaitu dari NPM sampai nama mahasiswa terakhir. Relational key. Yang pertama ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasi sebuah tuple di dalam relasi. Satu atau lebih field yang dapat dipilih untuk membedakan antara satu record dengan record lainnya. Contoh tabel MAS di atas super key-nya yaitu ada NPM, yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat. Boleh juga ada NPM dan nama, dan boleh juga ada NPM dan alamat, dan boleh juga NPM tambah alamat tambah nama mahasiswa dan alamat. Candidate key, jumlah atribut di dalam relasi yang biasanya mempunyai nilai unik atau super key dengan jumlah field yang paling sedikit. Maka candidate key-nya adalah NPM, nama, dan alamat, karena hanya terdiri dari satu field saja. Primary key, candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasi tuple secara unik dalam relasi. Maka primary key itu hanya berupa nomor induk mahasiswa seperti NPM. Alternate key, yaitu candidate key yang tidak dipilih sebagai primary key, maka
candidate key-nya hanya berupa nama mahasiswa dan alamat. Foreign key yaitu atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain. Atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Seperti tadi gambar, primary key ini hanya npm, yaitu name yang tidak boleh sama. Alternate key tadi hanya berupa nama mahasiswa dan alamat, candidate key berupa npm, nama dan alamat. Relational integrity rule. Yang pertama ada null, yaitu nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak tercipta untuk baris atau tuple tersebut. Yang kedua ada entity integrity, yaitu tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga ada referential integrity, yaitu suatu domain yang dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Bahasa pada model data relasional menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada bahasa query formal, yaitu bahasa query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama prosedural, yaitu pemakai memberi spesifikasi data, apa yang dibutuhkan dan bagaimana cara mendapatkannya. Contohnya aljabar relasional, yaitu di mana query diekspresikan dengan cara menerapkan operator tertentu terhadap suatu tabel atau relasi. Yang kedua ada non-prosedural, yaitu menspesifikasikan data yang dibutuhkan tanpa menspesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Contohnya kalkulus relasional. Di mana query menjelaskan set tuple yang diinginkan dengan cara menjelaskan predikat tuple yang diharapkan. Terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama kalkulus relasional tuple dan yang kedua kalkulus relasional domain. Dan yang kedua ada bahasa query komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya, yang seperti bersifat user-friendly. Contohnya, QL yaitu berbasis pada bahasa kalkulus internasional, QBE berbasis pada bahasa kalkulus relasional, dan SQL berbasis pada bahasa kalkulus relasional dan aljabar relasional. Sekian penyampaian materi ketiga dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Ryan Yudi Prayoga. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan memaparkan atau ingin membagikan apa saja yang saya pelajari dan ketahui di materi keempat dan kelima ini. Yang pertama, yaitu materi keempat, tentang model data relasional bagian kedua. Yang pertama, di sini saya mengetahui sedikit pengertian model data relasional, yaitu kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data, dan batasan data dalam suatu organisasi. Yang pada model data relasional, basis data dalam tanda kutip disebar atau dipilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi atau baris record dan kolom field. Setelah itu, saya juga mengetahui tentang terminologi model relasional, yaitu yang pertama ada relasi, adalah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan antar jumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Selanjutnya ada atribut atau nama kolom pada sebuah relasi. Sebuah entitas memiliki atribut yang menunjukkan karakter entitas tersebut. Selanjutnya, yang terakhir ada tuple, adalah baris atau record dari suatu relasi.
yang merupakan kumpulan elemen yang saling berkaitan menginformasikan suatu entitas yang lengkap. Kemudian di sini ada gambar dari perbandingan terminologi. Bisa dilihat di sini ada logical term yang isinya relation tuple attribute, physical relation term, tabel row column, file system term, ada file record dan field. Nah, selanjutnya juga saya di sini mengetahui tentang terminologi model relasional yang mengacu pada relational key. Yaitu yang pertama ada super key. Adalah satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tupel di dalam relasi. Yang kedua ada kandidat key, suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Lalu selanjutnya ada primary key, yaitu satu atribut atau satu minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Lalu ada alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipakai sebagai primary key atau kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang terakhir ada foreign key, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi, tetapi pada relasi lain atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Di sini terdapat gambaran contoh relasi cabang dan staf. Mohon maaf, gambarnya agak buram sedikit. Lalu di sini ada contoh domain atribut. Dan di sini ada properti dari relasi, yaitu yang pertama, nama tabel berbeda antara satu tabel dengan yang lain dalam sebuah database. Setiap sel pada tabel berisi tepat satu nilai tunggal atau atomik. Setiap kolom memiliki nama yang berbeda, dan juga setiap record berbeda, tidak ada duplikasi pada record. Urutan kolom tidak harus signifikan, termasuk juga urutan record tidak harus signifikan. Setelah itu, di materi ini juga terdapat integritas relasional. Yang pertama ada null. Nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris tupel tersebut. Yang kedua ada nilai atau konstanta nul digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Selanjutnya ada integritas entitas. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai nul. Yang terakhir ada integritas referensial, yaitu suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Lalu yang terakhir pada materi ini ada tentang bahasa relasional yang menggunakan bahasa query, yaitu pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi atau penekanannya pada pencarian data dari dalam tabel. Bahasa relasional terdapat dua bahasa. Yang pertama ada bahasa formal, yaitu bahasa query diterjemahkan dalam notasi matematika, yang dibagi juga menjadi dua. Ada aljabar relasional, yaitu bahasa query prosedural, dan yang kedua ada kalkulus relasional, yaitu bahasa query non-prosedural. Bahasa relasional selanjutnya ada bahasa komersil, yaitu bahasa query yang dirancang oleh programmer menjadi aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Dibagi menjadi tiga bahasa, yaitu QUEL. Yang pertama ada QUEL, berbasis bahasa kalkulus relasional. Yang kedua ada QBA atau Query by Example yang berbasis kalkulus relasional. Lalu ada SQL atau Structured Query Language yang berbasis kalkulus dan aljabar relasional. Lalu di sini ada sedikit dari contoh basis data relasional. Ada DB2 yang dimiliki oleh IBM, Oracle yang dimiliki oleh Oracle itu sendiri, Sybase dimiliki oleh PowerShop, Informix dimiliki oleh Informix itu sendiri, ada Microsoft Access yang dimiliki oleh Microsoft.
Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi 5. Materi 5 pada materi ini ada contoh-contoh atau sedikit dari instruksi-instruksi di dalam membuat basis data. Yang pertama ada QL atau Query Language dari DBMS Relational Inggris yang dikembangkan di University of California dengan menggunakan sistem operasi Unix. Bahasa ini dipergunakan secara berdiri sendiri dengan menuliskan instruksi ke prosesor QL yang disisipkan ke dalam bahasa pemrograman C. Dalam bahasa C, instruksi QL dimulai dengan tanda pagar 2 sehingga dapat diterima oleh prosesor. QL dibagi atas. Yang pertama ada DDL. Instruksi dari DDL tersebut ada beberapa, yaitu create untuk membuat tabel, ada index untuk membuat indeks, ada define view untuk membuat view, ada destroy untuk menghapus tabel, indeks, dan view. Lalu terakhir ada modify yang digunakan untuk merubah struktur tabel atau indeks. QL yang kedua ada DML. Yang pertama instruksinya ada retrieve untuk menampilkan data, lalu ada replace untuk mengubah data, ada delete untuk menghapus record, dan append digunakan untuk memasukkan record yang baru. Lalu di sini ada query by example. Query by example mempunyai kelebihannya sendiri, yaitu mempergunakan editor layar khusus dan langsung dapat membuat query. User dapat menggunakan atau memanggil tabel kosong di layar untuk diberi nama relasi, atribut, dan instruksi yang diinginkan. Perintah yang digunakan adalah P atau print digunakan untuk menampilkan data. I atau insert digunakan untuk memasukkan record baru. Ada D untuk delete digunakan untuk menghapus record, dan yang terakhir ada U, update, yang digunakan untuk merubah record. Pada materi ini juga disisipkan beberapa bagian umum tabel QBA. Bisa dilihat dari sini. Ada contoh tampilan data mahasiswa yang bernama Sadikin. Sini ada contoh-contohnya. Lalu yang terakhir pada materi kelima ini disisipkan beberapa atau sedikit dari penggunaan QBA di Microsoft Access. Di sini pertama, untuk melakukan query dengan menggunakan QBA melalui objek queries, pilih create query in design view. Ini bisa dilakukan jika dengan praktek menggunakan Microsoft Access. Yang kedua, kemudian pilih tabel yang akan dimulakan. Setelah itu, pilih informasi yang diinginkan. Untuk menjalankan query, gunakan menu query pilih run. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan di materi keempat dan kelima ini. Lalu selanjutnya untuk penutup atau kesimpulan mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih teman-teman sudah mau menyampaikan beberapa materi dari pertemuan pertama hingga pertemuan yang terakhir kelima. Itu dia pemaparan materi dari kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang sudah terlanjur kami ucapkan dan kekurangan materi yang telah kami sampaikan. Kami mohon maaf. Sebagai akhir kata, kami ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua. Semoga teman-teman semua dapat
mengerti dan memahami mengenai pemaparan materi sistem basis data ini. Bagi akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Salam, Om Santi 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 Om. Selamat pagi.